kami kelompok 7 Dorothy Oren dengan perwakilan saya yaitu Putri Windy Amelia dengan NIM 25109132200552 bersama rekan saya Noviana Humaiza dengan NIM 25109132200118. Jadi pada kesempatan kali ini ya anak kami melakukan podcast bersama bintang tamu spesial tentunya yang pastinya cantik, unyu dan juga berprestasi, Kakak Reni. Nih bintang tamu spesial ya. Jadi kami akan ya Kak bertanya-tanya tentunya ya Kakak ya. Jadi izin bertanya dulu ya Kak. Jadi nih pertanyaan pertama ya. Bisa nggak Kakak ceritakan perjalanan awal Kakak dari awal sampai akhir nih, dari maba sampai sekarang nih, kayak gimana Kakak bisa mencapai prestasi Kakak ya sebagai wakil 1 Duta Genre 2024 nih? Ada nggak momen-momen berat yang bikin Kakak tuh hampir kayak aduh nyerah aja deh, aku gak sanggup gitu? Oke, siapa tadi pas kita hari ini? Ana? Putri. Oke, Putri dan Ana. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Reni Rahmana Gustiani. Aku juga mahasiswa keperawatan semester 7. Haruskah aku perkenalkan ini juga? Saya. Jadi hari ini aku mau sharing sama teman-teman semuanya tentang perjalanan aku dari maba sampai sekarang. Tadi pertanyaannya adalah gimana supaya bisa jadi wakil 1? Ya. Oke, sebenarnya aku dari maba itu kecebur ya teman-teman gitu expression diri aku kecebur karena patut digarisbawahi aku mau jadi anak kedokteran, tapi ternyata rezekinya di keperawatan PLN. Terus sebenarnya aku itu masuk jalur UTBK. Kalau sekarang namanya apa? SNBT. Nah, Sama kayak Ulun doang. Ulun iya. SNBT juga. Iya. Sama kita tim SNBT ya SNBT. teman-teman. Senasib. Tapi sebelum aku keterima SNBT, aku tuh sempat ikut mandirinya UGM. Oh, UGM nih. Tapi rezekinya tetap di keperawatan LM. Jadi maba semester 1 dan semester 2 aku masih denial teman-teman masuk di keperawatan. Tapi di semester 3 akhirnya mencoba menerima semuanya karena mungkin jalan terbaik Tuhan aku di sini. Akhirnya mulai tuh ikut-ikut lomba yang kecil-kecilan lah kayak Kecil-kecilan katanya anak, kecil-kecilan lombanya. Kecil-kecilan. Kayak ikut esai, ikut KTI. Tapi waktu itu awalnya jadi finalis aja, belum menang lah ibaratnya. Terus ke semester berapa ya? 3-4 tuh udah ikut sih daftar-daftar juga duta, khususnya duta genre karena aku tahu duta genre dari zaman COVID. Tapi di saat semester 3 itu belum rezekinya juga untuk jadi duta. Jadi 1 tahun sebelum di semester 5 tuh aku banyak belajar bagaimana menjadi mahasiswa yang pada umumnya aja dengan belajar semaksimal mungkin dan ikut lomba-lomba yang biasa aja kayak gitu. Biasa aja. Iya. Sampai akhirnya ternyata tahunku adalah di tahun 2024 aku semester 5. Semester 5. Iya, di situ ya mulai naik lah ibaratnya. Beradaptasi ya Kak ya. Betul. Coba-coba yang baru gitu ya. Coba-coba. Adrenalin. Betul, karena 2023 udah mencoba dan tahu kekurangan aku di mana, jadi mulai mencoba lagi di tahun 2024 dan akhirnya rezekinya di 2024. Alhamdulillah. Tuh, jadi selama mencoba dan akhirnya terpilih, itu ternyata banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Mulai dari manajemen waktu, mulai harus membagi prioritas, yang mana harus penting kuliah dan mana harus kegiatan yang lainnya, sampai akhirnya bisa survive sampai ke semester 7. Gitu. Lanjut. Untuk itu Kak, momen paling berat, ada nggak momen yang paling berat kayak jadi mau nyerah gitu, momen berat yang Kakak rasakan nih? Momen paling berat itu sebenarnya teman-teman, aku pernah hampir mau cuti kuliah. Kenapa tuh? Karena aku tidak menerima di keperawatan. Bolos-bolos gitu ya? Enggak sampai bolos. Aku tetap kuliah, aku jadi anak yang rajin. Jadi cuman kayak gambaran Tapi denial aja, aduh apa pindah jurusan aja ya atau coba lagi ya di 2023. Nah, di semester 3 tuh aku mau coba lagi UTBK, tapi setelah dilihat-lihat
oh kayaknya emang jalan Tuhan ada yang baik di sini. Akhirnya lanjutin aja deh kuliah di keperawatan dan akhirnya happy. Intinya jangan menyerah ya, jangan Betul. menyerah. Tetap berusaha. Ya Betul. jalani aja dulu gitu Iya, ya. betul. Mengalir aja gitu alurnya. Lagi? Oke, lanjut Kak nih. Jadi di balik prestasi kakak yang kelihatannya keren banget ini ya Kak ya. Keren banget, duta. Kebiasaan atau rutinitas apa sih yang paling berpengaruh buat kakak gitu? Kayak misalnya manajemen waktu dan juga cara menjaga mental agar tetap stabil gitu Kak. Oke, untuk manajemen waktu sendiri karena setiap orang itu punya prioritasnya masing-masing ya teman-teman. benar. Kalau prioritas aku itu biasanya terbagi menjadi 4. Ada yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, atau tidak penting dan juga tidak mendesak. Jadi boleh teman-teman set skalanya masing-masing aja untuk manajemen waktu itu sendiri. Karena sebenarnya di dunia ini tidak ada manusia yang sibuk, tapi manajemen waktunya aja yang kurang. Dan untuk menjaga mentalnya sendiri itu biasanya aku satu sih, pengaruh teman tuh sangat-sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi usahakan pilih lingkungan pertemanan yang bisa Suportif gitu ya, Kak? suportif selama kalian menempuh perkuliahan. Dan untungnya aku selama perkuliahan itu menemukan teman yang dimana aku nyaman untuk aku berbagi, untuk aku belajar, dan ibaratnya kebahagiaan temanmu itu tidak merusak kebahagiaanmu dan kebahagiaanmu tidak merusak bahagia temanmu, itulah namanya teman. Kalau bahagia kalian tapi merusak bahagianya dia, berarti ada yang salah itu di pertemanan. Jadi kalau pilih teman harus yang seimbang, saling setara. support, setara ya. Betul. Lagi? Baik, untuk selanjutnya kan kakak ini mahasiswa barat prestasi kan, jadi kakak ini pernah nggak merasa minder atau merasa kayak aku ini nggak sepintar yang lain gitu, aku ini biasa-biasa aja, aku masuk ke perawatan ini kayak untung-untungan gitu, atau karena nggak sengaja lolos gitu. Jadi kayak kakak tuh punya saran yang paling realistis buat kami nih maba-maba atau nanti buat orang adik selanjutnya di bawah kami yang mau masuk ke jurusan keperawatan. Biar ada motivasi gitu ya. Motivasi supaya merasa kayaknya aku salah jurusan deh gitu. Oke teman-teman, buat yang salah jurusan nggak apa-apa, dijalanin aja dulu. Nanti apa yang tidak diperuntukkan untuk kamu tapi menurut Tuhan itu bagus untuk kamu, kayaknya itu jalan terbaik kamu gitu lah menurut aku. Dan selama kuliah apakah aku pernah minder? Pernah, namanya juga manusia ya. Apalagi kalau ngelihat teman-teman aku di keperawatan tuh banyak banget prestasinya yang beda-beda dan concernnya beda-beda. Kalau aku di sini, yang lain ada yang di mana bidang penulisan dan lain sebagainya. Apakah aku pernah minder? Ya jawabannya pernah. Tapi ibaratnya manusia gitu lah, punya kekurangan dan punya kelebihannya masing-masing. Kalau aku punya kelebihan di sini dan sama seperti teman aku juga, berarti dia punya kelebihan di sana. Dan apa kekurangan aku bukan jadi alasan untuk aku minder, tapi untuk aku belajar lebih lagi kayak gitu. Buat pemicu semangat kita gitu ya Kak ya. Sambil saling melengkapi kelebihan dan kekurangan kita gitu. Lagi? Ya, nomor 5. Oke. Kalau boleh ngasih satu pesan buat mahasiswa yang merasa biasa-biasa aja nih Kak, dan juga ragu sama dirinya sendiri, apa yang pengen Kakak sampaikan ke mereka gitu Kak, buat teman-teman kita semua nih. Pesan ya untuk teman-teman yang di luar sana yang masih merasa salah jurusan atau masih minder sama kelebihan teman-temannya, tidak perlu khawatir karena setiap orang punya timingnya masing-masing. Bisa jadi timing yang menurut Tuhan untuk kamu memang belum, dan di saat yang tepat kamu diberi kesempatan oleh Tuhan, itu adalah jalan kamu untuk bersinar saat itu. Terus apa lagi? Pesan dan pesan tadi Oh iya, pesan dan pesannya untuk teman-teman keperawatan mahasiswa baru khususnya tetap semangat, terus tetap berusaha karena mungkin masih masa-masa yang sulit dan masih masa-masa beradaptasi. Jadi harus tetap semangat, harus pintar memilih teman yang baik, harus bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang tersayangnya, karena kalian yang sekarang adalah harapan orang tua kalian. Harus semangat untuk meraih prestasi yang diinginkan gitu ya.
Waktunya masih kurang. Pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi boleh? Atau tambah lagi? Atau dari teman-teman ada yang mau nambahkan? Teman-teman Apa tuh? Apa dari tuh? teman-teman aja nih. Ada yang kasih pertanyaan nih. Pertanyaan juga nih. Izin bertanya, kalau misalkan kakak bisa balik ke masa awal-awal kakak sebelum UTBK atau awal-awal masuk kuliah, apa hal yang pengen kakak ubah atau kakak perbaiki gitu? Waduh, keren ya pertanyaannya. Kalau disuruh balik sebelum masa-masa UTBK, oh iya, karena aku adalah angkatan COVID ya teman-teman, jadi masa SMA aku tuh sangat kurang, 2 tahunku menghilang. Jadi aku merasakan SMA hanya di kelas 10 semester awal. Jadi untuk teman-teman yang masih di bangku SMA, sekolah menengah atas, boleh bermain teman-teman sepuasnya, boleh mencari teman-teman untuk menambah pengalaman, tapi ingat harus tetap belajar karena masa depan kalian tidak dibangun secara instan. Terus kalau bisa diulang, aku pengen saat itu aku lebih eksplor dan aku lebih berani sih, karena dulu di SMA itu aku sangat takut ngomong di depan orang. Iya, aku baru berani ngomong itu saat aku kuliah. Jadi terima kasih keperawatan karena membuat Reni yang sekarang sudah berani untuk ngomong di depan umum. Seandainya Reni saat SMA melihat ini, kayaknya aku yakin Reni saat itu bakal bangga ngeliat aku sekarang bisa ngomong di depan kalian. Bangga terhadap diri sendiri ya, Betul. sudah sukses capai apa yang diinginkan. Kita capai keinginannya. Apakah benarkah itu sudah terpenuhi semua keinginan kakak? Masih belajar. Tapi ada wishlist yang setengah tercapai gitu ya. Alhamdulillah. Semoga menular. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Teman-teman, cukup apa? Aku mau nanya kak, kakak pernah nggak kayak ada momen dimana kakak ngerasa kalau pencapaian kakak tuh belum cukup gitu? Misalnya kakak punya target di lomba ini terus nggak tercapai gitu, terus cara kakak berdamai dengan perasaan itu seperti apa? Ini dengan perasaan, Kalah bagaimana ini ya. perasaan? Aduh. Jadi teman-teman, apakah banyak lomba yang aku ikuti? Sangat banyak. Apakah banyak menangnya? Tidak juga. Banyak juga kalahnya. Karena yang dipost di sosial media adalah yang baik-baiknya aja, Iya. dan kekalahannya banyak disimpan di belakang sebenarnya. Disimpan di hati. Iya betul. Jadi bagaimana bisa berdamai? Dulu aku adalah orang yang sangat sulit menerima kenyataan. Tapi semakin kesini semakin belajar bahwa seharusnya yang aku bandingkan bukan aku dengan temanku, tapi aku dengan diriku yang dahulu. Dan alhamdulillahnya aku bisa melihat itu sekarang. Kalau seandainya aku belum bisa melihat itu, kayaknya aku belum bisa berdamai dengan diriku yang sekarang. Dan itu sih, supaya bisa berdamai itu bandingkan aja aku yang sekarang dengan aku yang dulu. Mungkin aku yang dulu tidak akan pernah menyangka aku akan jadi seperti ini. Kayak gitu sih. Oke, keren-keren ya. Keren banget ya, sangat inspiratif dan juga sangat memberikan motivasi ya. Keren banget. Apalagi kayak Ini. mendengar perjalanan hidupnya tadi, mulai dari mencoba hal-hal baru dari yang awalnya pendiam gitu, jadi bisa seperti sekarang berani ngomong di depan umum, menyampaikan pendapat dan pikiran gitu. Jadi kayak teman-teman yang masih malu-malu nih, apalagi kita yang masih maba-maba ini, jadi kita tuh harus belajar untuk mencoba berbicara di depan umum, mengikuti lomba-lomba gitu. Kayak kakaknya kan tadi kan kayak mengikuti lomba yang kecil-kecil dulu, kayak esai dulu. Kayak kan kita esai kan cuma ngirim esai gitu kan, cuma Poster. itu kan kita ngirim tuh, masih belum menampilkan muka. Seenggaknya kita masih mencoba mengikuti gitu, mencoba hal baru kan. Kalaunya kayak coba ngomong-ngomong gitu, coba ikut kita gitu. Karena hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang Kecil gitu. Jadi kita sudahi podcast hari ini. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.